Salib. Ada 3 pribadi yang disalibkan. 1 orang benar, 2 orang berdosa. 1 juru selamat, 2 penjahat. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 32 dan 33. Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Jadi ada 2 orang penjahat yang dihukum mati bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Jadi ada 2 orang, 1 sebelah kiri, 1 di sebelah kanan. Ketiga pribadi ini kita mau lihat. Pertama, orang benar, juru selamat, Yesus yang disalibkan untuk menyelamatkan manusia. Disalibkan karena dosa manusia. Dijadikan dosa sekalipun tidak mengenal dosa. Bagaimanakah respon Yesus ketika dia di kayu salib? Yesus selalu bergantung kepada kasih Bapa. Karena Yesus adalah anak yang dikasihi. Kasih Bapa ada pada Yesus. Dan Yesus tahu kalau Bapa mengasihi dia. Sehingga dia mau dan rela mati demi manusia yang berdosa. Karena Bapa mengasihi dia dan dia mengasihi manusia. Mari kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi-bagi pakaiannya. Inilah perkataan Yesus ketika dia disalibkan. Di tengah penderitaan yang amat sangat. Ya Bapa, ampunilah mereka. Yang menyalibkan Yesus. Yesus berkata, ampunilah mereka. Bahkan bukan hanya mereka yang ada pada saat itu, termasuk saudara dan saya, sekalipun belum ada di dunia ini. Bahkan kepada manusia yang akan ada di masa-masa mendatang. Jadi pengampunan dari Bapa sudah dilakukan melalui Yesus Kristus untuk semua manusia. Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Mereka tidak mengenal. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi manusia. Inilah respon Yesus, orang benar, sang juru selamat, ketika dia disalibkan. Saudara sudah tahu kasih Tuhan, kematian dan kebangkitannya untuk kita bersama. Kita mau bahas sebentar tentang kedua penjahat ini. Penjahat yang pertama. Apa kata penjahat yang pertama? Di dalam Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Wow, ini benar-benar penjahat ya. Menghujat Yesus. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Ya. Dia mendengar, dia Kristus, dia Mesias. Orang berkata dia Mesias. Tuhan sendiri mengatakan, Yesus sendiri mengatakan dia Mesias. Ya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ya. Jadi penjahat ini, yang pertama ini adalah orang yang tahu bahwa dia adalah penjahat. Dan memang dia tahu dia bersalah. Dan dia berpikir bahwa memang dia layak dihukum. Karena sudah melanggar hukum Taurat. Dia sebagai orang yang mengerti hukum Taurat dan yang hidup di bawah hukum Taurat.
Justru karena dia berpikir aku melanggar hukum Taurat, dia juga berpikir bahwa Yesus itu melanggar hukum Taurat. Karena dia mengatakan dia adalah Kristus, dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan. Hanya Allah menurut dia yang belum mengerti. Saudara terkasih, penjahat yang pertama ini tidak direspon dan dijawab oleh Yesus. Karena penjahat ini fokus kepada hukum Taurat. Dia bergantung kepada hukum Taurat yang tidak bisa menyelamatkan dia. Sampai dia mati. Dan mati di bawah hukum itu sendiri. Berbeda dengan penjahat yang kedua. Memang sama-sama penjahat. Sama-sama tahu hukum Taurat. Sama-sama mereka tahu bahwa mereka layak dihukum. Tapi penjahat yang kedua ini punya respon yang berbeda. Di dalam ayatnya ke-40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah kau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Harusnya Yesus tidak dihukum, karena dia tidak bersalah. Tapi kalau engkau dan saya, memang patut dihukum. Ayat 1, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat salah. Wow, penjahat yang kedua ini tahu bahwa Yesus itu tidak berbuat salah. Tapi dia belum mendapatkan pewahyuan bagaimana Yesus itu bisa menyelamatkan dia sampai dia masih hidup di dalam kejahatannya yang membawa dia ke kayu salib. Tapi hal yang indah yang dikatakan oleh penjahat kedua ini kepada Yesus adalah di dalam ayatnya ke-41. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini dia. Ingatlah akan aku. Jadi penjahat ini sadar. Penjahat ini sudah mengerti bahwa ternyata tidak ada yang bisa melepaskan aku dari hukuman ini. Tidak ada yang bisa melepaskan aku dari hukum Taurat yang tidak bisa kulakukan. Tapi Yesus yang adalah orang benar, yang tidak ada kesalahan. Ingatlah akan aku jikalau engkau datang sebagai raja. Dia tahu ternyata dialah Tuhan, dia adalah raja. Ini dia. Dia bergantung kepada kasih Tuhan. Aku menyerah dan aku berserah kepadamu. Apabila engkau datang nanti, ingatlah akan aku. Dan jawaban Yesus langsung dalam 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kenapa dikatakan hari ini? Karena hari itu juga mereka mati. Ketiga-tiganya mati. Yang satu mati dalam dosanya. Penjahat pertama mati dalam dosanya. Penjahat kedua mati menerima penebusan oleh kematian Kristus. Dan Yesus mati, memang harus mati menggantikan kita semua sebagai konsekuensi dosa oleh Adam. Bahwa ketika Adam melanggar perintah Tuhan, bahwa dia pasti mati. Yesus, Adam akhir yang sudah mati menggantikan kita semuanya. Penjahat pertama mati dalam dosanya. Penjahat kedua mati menerima pengampunan oleh kematian Kristus. Mari setiap kita terimalah pengampunan dari Kristus. Kita yang sudah menerima itu, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Jangan bergantung kepada usaha, jangan bergantung kepada agama. Saudara tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, karena Yesus sudah menggenapi seluruh hukum Taurat dan semua tuntutannya. Dan sekarang saudara sudah berpindah kepada kehidupan di dalam Kristus Yesus. Salib adalah perpindahan, pertukaran, dan kemenangan bagi kita yang dikasihi dan menerima kasih-Nya. Kamu dikasihi.